Ya, kali ini kita akan menyablon. Kita akan sablon rompi berbahan mikroparasut. Bisa nggak sih berbahan mikroparasut itu disablon, Bang? Memang ya, sebagian orang bilang sulit nih, ada banyak kendala. Kenapa? Karena bahannya lecek banget gitu, agak riskan kalau kita sablon dengan DTF yang bisa membuat karakter bahan ini melipet-lipet dan menjadikan hasil sablonnya enggak merata, karena untuk mencetak sablon yang maksimal dan hasilnya bagus itu membutuhkan media yang harus benar-benar ada di permukaan datar. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya punya caranya, punya triknya untuk bisa teman-teman ikuti. Pertama kita siapkan dulu kardus ya. Nah, di bawah ini ada kardus ya, kardus bekas kardus Aqua atau Indomie nih, berukuran sepanjang ini. Nah, kita masukkan ke bagian dalamnya untuk melapisi atau menjadi alas daripada ini ya. Nah, kita akan cetak di bagian sini dan juga di bagian sini. Ada dua sisi untuk di bagian depan. Pertama kita akan mengerjakan ini dulu, satu di sini. Nah, ini buat caleg ya. Jadi sebelumnya saya bukan pendukung, saya informasi, saya bukan pendukung, saya hanya tukang sablon yang memang mengerjakan project atau kebutuhan sablon apapun ya. Yang mau caleg non caleg saya kerjakan. Nah, ini ya diperhatikan dulu ya teman-teman, untuk karakter bahannya seperti ini sebenarnya aman kalau memang dia nggak pas di sablon terlipat begini. Ini yang kadang-kadang ketika kita mau nyablon, lipatan ini terjadi. Nah, sehingga nanti sablonannya akan numpuk di atas permukaan ini, sehingga ketika kita cabut dia makan lipatannya crack nantinya. Saya akan contohkan nanti contoh yang cracknya. Nah, yang pertama triknya tadi, gunakan kardus atau alas, bisa jadi di bagian bawahnya supaya dia merata gitu ya permukaannya. Nah, ini udah ya, pastikan semua media kaosnya media sablonnya sudah ada di atas permukaan mesin press. Kalau sudah, nah ini kan di bagian atas ada di leher tuh ada kancing ya, ada sleting, kemudian ada stopper nih yang ini jangan sampai ada di permukaan area cetak, karena ini kan tebal ya, ini bisa jadi benjol, sehingga kalau dia ada di bawah permukaan ini, maka nanti di bagian yang tertindih ini tidak akan terkena mesin press atau elemen panasnya, sehingga hasilnya juga enggak bagus nantinya. Kita coba ini dengan cara yang seperti ini. Bismillah. Oh ya, untuk jenis bahannya sebagai informasi teman-teman, ini karena mikroparasit memang banyak mengandung polyesternya, jadi saya gunakan suhu yang lebih rendah, yaitu 130 dengan durasi waktu 10 detik saja. Ini sudah. Nah, ini kan makin kelihatan ya lipatan-lipatan ini, kalau kena sablon ini bisa rusak nih. Nah, setelah ini kita akan pasang. Nah, untuk bisa nyablon ini, tadi kan kita ada kardus ya. Nah, kita keluarkan dulu kardusnya ini, kita pindah ke sini untuk mengalasi ini sablonan ini. Nah, jadi nanti dia cetakan ini akan berada seperti ini, kardusnya di bawah, kardus di bawah permukaan jaket dan ini di atasnya, sehingga permukaan juga lebih rata nanti. Ini kan bahan satu tipis, kedua dia ada dakron, ada busa, jadi permukaannya bergelombang, tidak rata. Makanya saya kasih alas ini supaya dia lebih merata saat disablonnya. Nah, kita naikin ke atas sedikit teman-teman. Nah, ini kita masukin ke bawah ya. Ini kita masukin dulu di bagian bawah sini. Nah, untuk melapisi bagian yang akan kita sablon. Jadi kalau dibilang susah gampang sih nyetak ini. Memang kalau diperhitungkan untuk estimasi pengerjaannya, satu jaket atau satu rompi memakan cukup waktu ya, yang agak lama, bisa berapa menit nih satu jaket saja. Karena untuk kos produksinya kena lebih mahal, karena memang teknisnya kita harus pinter-pinter ngambil celah, karena nggak rusak nanti jadinya. Saya akan kasih tunjuk jenis rompi yang memang di sablonnya pada saat terlipat ya bahannya. Nah, ini kita pastikan dulu ini posisi kardus di bawah. Kalau sudah, langsung kita tarik tuasnya. Ini kita akan melakukan proses sablon nama ya. Ini kan
panjang ya, jadi nggak bisa sekali, jadi kita lakukan 2 kali proses pengerjaan. Nah ini kayak gini. Kita gunakan 6 detik ya, bentar saja. Nah, setelah ini kita akan kita naikkan ke atas atau kita putar ya teman-teman. Jadi nah kenapa saya putar, karena di sini ada bagian yang memang nggak bisa nih, kalau kita dia di atas menggunakan mesin press maka dia akan benjol, mengganjal. Jadi ini harus diturunkan. Nah ini kan ada karet press, yang ini bagian alas bawahnya. Nah ini supaya si sleting ini ada di posisi ini, di bawah ini. Jadi yang lebih tinggi ada permukaan karetnya, yang kita geser seperti ini. Nah ini kan ya, posisi ini udah turun di bawah di alas, tapi di ini bagian yang akan kita sablon ada di permukaan karetnya. Nah jangan lupa untuk yang tadi kardusnya kita turunkan sekarang teman-teman. Nah kita lapisi di bagian bawah yang belum kena sablon. Tadi kan sebagian udah di atas ya. Nah di atas ini udah selesai ya, sebagian sini ya udah selesai sablon, di bagian bawah belum. Nah ini kita coba ratakan dulu sedikit, pelan-pelan ya. Jadi untuk bahan ini memang jangan terburu-buru karena ya riskan ya. Nah kalau sudah kiranya seperti ini, teman-teman langsung press, jangan lupa bismillah, semoga dimudahkan. Nah ini yang sudah kita coba lepaskan. Nah, apakah hasilnya bagus? Ternyata berhasil teman-teman. Oke. Nah sambil menunggu itu Adam, kita coba lepas yang ini, apakah ada lipatan yang terjadi di sini atau memang baik-baik saja ya. Nah teman-teman bisa lihat sini, ini sekedar tipsnya. Nah ini kan ada bagian yang lipat ya. Nah itu untungnya masih aman, jadi cracknya nggak terlalu kelihatan. Memang jenis bahannya ini riskan banget, lecek ya, jadi agak-agak ngeri-ngeri gitu kalau di sablon tuh. Yang nggak di sablon pun dia kena panas sedikit, atau memang karakter bahannya mudah lecek gitu loh. Jadi kita harus lebih hati-hati dan pintar-pintar cara proses mengerjakannya. Nah ini pun gini, ini udah kita lihat, dan ini dia hasilnya. Oh belum, yang ini belum panas. Bagian bawah belum nih teman-teman, belum kena. Kita harus press ulang yang bagian bawah karena belum dapat. Oh udah ya, ternyata sudah, cuman kita tekan press kedua aja biar supaya nempel deh. Sudah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk bagian depannya. Adapun bagian belakangnya kita coba lepaskan. Nah di bagian belakang ini besar nih teman-teman, jadi nah ini pinter-pinternya kita ngambil celah ya. Kita coba lepaskan dulu ini. Nah ini udah, ini ngeblok ya, malah gambarnya tuh sudah terlepas, dan ini dia hasilnya. Prabowo ya, ini caleg dengan partai Gerindra, Prabowo Gibran, ini nomor 9 ya. Saya bukan pendukung ya, saya juga bukan supporter dari pihak manapun, saya hanya cuman mengerjakan cetakan sablon caleg saja ya. Ini angka 9, ini semuanya aman dan tidak ada lipatan sama sekali untuk di bagian belakang ini ya teman-teman ya. Jadi itu tipsnya. Untuk bagian belakang sendiri teman-teman juga harus kasih alas nantinya di bagian bawahnya, jadi bisa dikerjakan secara hati-hati manual. Nah kita coba lihat bagian belakangnya sekarang. Nah, sambil kita coba, nah di belakang karena ada kupluk ya, ini agak cukup. Nah ini biasanya kita di sini dulu nih, bagian belakang kan besar ya sablonnya. Nah kita lihat cukup nggak ini buat alas. Nah ini cukup, berarti kita sablon bagian atas dulu baru ke bawah 2 kali cetak ya. Harusnya bisa sekali, tapi karena ini cuma 1 jadinya kita 2 kali sablon. Nah ini kita taruh di bagian dalam dulu ya teman-teman. Ini kalau sudah berada di posisi dalam, pastikan dia berada di posisi yang pas ya teman-teman. Nah, sudah. Terus kita atur posisi gambarnya sekarang. Kalau kertasnya sudah benar, langsung ke posisi
gambarnya. Nah, tinggal dipastikan aja posisinya rata kiri, rata kanan, biar dia posisinya di tengahnya. Nah, kalau sudah begini, ini udah sentral ya. Nah, kita tinggal press teman-teman. Untuk proses selanjutnya kita coba press pertama dulu ya. Bismillah, nggak usah lama-lama, kita coba atur waktu 5 detik saja. Karena ada request di bagian atasnya ada angka 9, jadi kita pasang angka 9 dulu teman-teman. Ya, pastikan dia berada di area yang pas. Setelah itu kita press sama 5 detik aja buat memproses cetaknya. Nah, ini kan bagian atas baru kena, yang bagian bawah belum sablon nih teman-teman, jadi baru sebagian ini yang kena, kita harus geser ke atas atau kita balik, terserah enaknya teman-teman aja. Kalau memang bisa di atas kita balik, lebih enak kayaknya. Nah, jangan lupa turunkan dulu kardus yang tadi di bagian bawah, karena bagian bawah belum press. Lanjut kita putar ya. Ini banyak rintilannya nih teman-teman. Nah, kita lihat sekarang, coba. Nah, ini nggak kena, pastikan tidak ada bagian-bagian yang mengganggu di area cetak ya, sehingga hasilnya pun akan lebih bagus nantinya teman-teman. Nah, ini udah, kalau sudah langsung kita press ya. Nah, sambil menunggu kita lihat angka 9 nanti kita press apakah sudah selesai. Nah, ini sudah ya, aman, tidak ada masalah, tidak ada kelipatan. Nah, ini udah selesai, kita press ya, kita tunggu adem sedikit baru kita bisa lepas. Bagian atas mungkin sudah ya, bagian atas mungkin sudah bisa dilepaskan sebagian, atau masih panas belum bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa coba, kalau memang mengalami kendala atau kesulitan langsung kontak kami saja. Apa masalahnya, insya Allah kami siap membantu jika kami memang mampu membantunya. Oke, demikian ya video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kecetak Project untuk bisa terus memberi video yang bermanfaat dan menguploadnya lebih sering lagi. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.